Ini itu tuh dari panjang itu. cerita ini saya jadi menghayal anak muda pengangguran banyak nih. Itu Iya kan? Iya, betul. Iya. Betul. Di satu sisi beda juga nih, gaya anak muda sekarang tuh beda. Oh, maaf nih. Iya, oke. Biasa-biasa Ya, tapi biasa-biasa gaya hidupnya. Ini kita lihat kalau kata anak muda sekarang itu yang tuh suka nyalahin aja. Iya. Dia punya dunia sendiri katanya. Betul. Tapi kalau kita lihat di angka-angka kan kayak gini kan ya. Misalnya kayak tadi nih, mulai dari motor, gaya hidup. Oke. Mulai dari gadget mereka, mulai dari teknik penampilan mereka. Rasanya di luar negeri gitu. Iya. Rasa nggak ada pengangguran. Ya kenapa demikian? Kenapanya? Karena yang tua tidak hadir di situ. Wah, ini dia. Orang tua tidak hadir di situ. Bukan orang tua, bukan otak kandung ya. Ya maksudnya dia. Ya termasuk saya tidak hadir di situ gitu. Kita harus banyak berkomunikasi dengan mereka. Ya, kenapa mereka ada kejahatan? Ya, Kejahatan betul, seperti kejahatan cyber. Mm-mm. Kalau kejahatan yang bersifat kriminal segala macam itu kan relatif. Ya. Tapi kejahatan cyber, dia mencari uang dengan media sosial segala macam. Karena kenapa? Tidak sanggupnya ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja tidak siap, tekanan hidup makin tinggi. Makin tinggi. Gaya hidup makin Benar. Tapi itu keren nih. Ketika hari ini bagaimana kondisi anak muda, orang tua mendaki gunung, mestinya orang tua turun gunung ini. Turun gunung. Ya, Ya. ini keren nih. Turun gunung. Dampingi mereka. Betul. Ya kan untuk menerima kenyataan apa Kita adanya tidak, hari ini. kita ada di atas gunung orang tua. Ya. Pas kita saat turun ketemu dengan yang naik gunung, dengan yang muda. Disitulah komunikasinya. Ya. Jadi jangan hanya berani mencela anak muda sekarang begini, tidak. Betul. Apakah kita hadir di situ? Betul. Nah, orang tua ini maksud bukan orang tua anak tersebut. Kandung maksudnya. Kita yang usia tua ini, apakah kita itu punya profesi apa? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya untuk menghadirkan sang inspirator dari berbagai sisi bidang ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah sang inspirator itu sudah duduk di kursi panas kita. Kita sapa Inye Suharnel. Ya, Inye SDT. ya, SDTB. SDTB. Ya. Assalamualaikumnya. Waalaikumsalam. Ini agak berbeda nih. Wabarakatuh. Ini biasanya senior dan sang pewawancara senior. Luar biasa di podcast. Ini izin hari ini entah siapa yang kita wawancara. Iya. Gantian aja lah kita nyi. Siap. Host diwawancara ya, Host, gitu ya. Gantian aja lah kita nyi ya. Oke, Tapi jawaban tetap dari nyi ya. Iya, oke. Ada sehatnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat datangnya di Aspen. Ya. Sisi lain Aspen podcast kita nya. Siap. Sebenarnya kita sebagai lembaga amil zakat sebenarnya. Ya, ambil lagi. Nah, tapi memang bagaimana kita kemas Ya. dengan pola yang seperti ini. Ya. Karena Suatu yang inspiratif. inspiratif ya. Inspiratif. Jadi tidak berkutat hanya dari satu sisi. Ya. Kita harus terimplementasikan, termodernkan, terkekinian. Jangan ada inovasi atau fluktuatif atau judgment. Zakat itu hanya begini-begini saja, tidak. Kita harus lebih fleksibel. Ya. Ini saya acung itu luar biasa. Ini luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Dan ada sisi lain. Apalagi warna black and white. Waduh, black and white. Dan ini sekarang kayaknya banyak blacknya nih. Ya, Mulai dari kacamata, gagang kacamata, kalau di sini hitam, Betul. dekat coklat nggak tahu Betul. ya. Kemudian baju, Ya. jam, dan juga semua hitam. serba hitam. Ya, tapi hati saya putih ya. Hati. Saya pastikan itu. Saya pastikan. Siap. Benar juga nih. Saya juga pastikan cincinnya putih. Siap. Berarti ada suatu putih bukan keputihan. Ya. Iya. Ya, kalau bicara tentang ininya sebagai seorang di Lentera ya. Jadi sahabat juga bisa lihat podcast ini di Lentera ya. Lentera Rakyat Official. Itu memang mewawancarai tokoh-tokoh politik dan orang-orang hebat semuanya. Bagaimana ini melihat situasi mungkin kayak sisi lain Aspen? Mohon komennya atau masukannya nih ya. Ya, saya juga tidak juga terlalu seorang pakar atau ahli. Waduh, Satu, pandai benar ini. yang jelas kita berani mencoba dan berbuat, ada action. Jangan ada seperti NATO, not action so only.
Aduh, Tapi di Aspen ini saya mendapatkan rasa itu, taste itu. Kenapa? Sisi lain. Kalau sisi yang biasa-biasa tuh normatif. Ini yang lain dari yang biasa. Nanti jadi luar biasa berarti ya. Oh gitu ya. Tepuk tangan pelan. Tepuk tangan dulu. Memang kalau hostnya, Ini satu sisi. Yang kedua, kehidupan dari podcast. Itu ke depan akan harus lebih baik, akan lebih imajinatif, dan kita bisa berimprovisasi dengan cerdas gitu. Kita tidak mencarikan solusi atau way out, tapi kita memunculkan ide dan gagasan. Nah, nanti responnya tergantung dari audien, tergantung dari apa komen nanti. Ya, karena saya rasa Republik Kanoman ini terlalu banyak ahli pakar, ya kan? Padahal actionnya tidak ada. Padahal masyarakat situasi saat ini membutuhkan action yang jelas. Sisi lain. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau berarti perkembangan podcast ke depan benar-benar sebenarnya ini aja. Harus tetap jalan. Dengan arti kata bagaimanapun pola yang akan dimainkan, diterapkan. Yang penting spesialisasinya harus ada. Harus ada dengan arti kata tidak saja terfokus dalam satu bidang. Kalau bisa kita multifunction. Jadi apa saja. Yang sebenarnya ini adalah penjembatan ke masyarakat dari sisi komunikasi media. Kita memunculkan sesuatu yang berbeda. Kalau kita memunculkan hanya biasa saja, itu bukan sisi lain. Nah, kita bisa jawab, ini adalah sisi lain. Apa konteksnya yang dibutuhkan masyarakat? Apa yang terjadi di masyarakat? Nah, kalau bisa aspirasinya yang terbawa oleh sisi lain. Kalau satu sisi saja percuma. Jadi saya sangat care itu dengan sisi lain, saya berikan aplaus. Terima kasihnya. Nah, lagian saya lihat saya juga terkejut. Saya diberikan siri untuk ke sisi lain podcast. Saya berpikir ini tukang host, ya kan? Tukang host di host. Gimana rasanya? Jadi kalau host itu kayak gini ya. Orang nggak tahu mau nanya apa begitu. Inilah rasanya. Tapi itu, ini sisi yang berbeda. Ini sisi lain. Ini sisi lain. Belum ada podcast lain yang seperti ini. Iya. Maka ya cocok namanya sisi lain. Cocok namanya sisi lain. Iya. Ya, ini alhamdulillah kita memang ingin ini juga. Ini itu kan kita lihat dalam mewawancarai orang ya. Ini kita berbagi. Ya sebenarnya kita mulai dari komunikasi nih. Kalau sahabat lihat ya di Lentera itu mewawancarai podcast Lentera ya. Lentera itu mewawancarai banyak orang. Nah, kita ini sharing-sharing ya. Sambil kita juga nerima ilmunya dari ini ya. Ya sebenarnya seberapa penting sebenarnya dalam pribadinya dan pikiran ini teknik berkomunikasi itu ya. Oke, komunikasi itu adalah hal yang utama. Hal yang utama dengan arti kata di dalam itu kita tidak menggurui. Itu satu, tidak menggurui. Kita lebih banyak menerima dan menyerap. Apa yang disampaikan oleh lawan bicara dengan narasumber itu yang akan kita kembangkan. Di sisi lain tentu kita mengundang si A. Si A tentu kita melihat dari jam terbangnya, track recordnya, backgroundnya apa. Jadi kita tidak bisa melihat kisi-kisi. Nah, kita tidak menginginkan sebenarnya podcast ini, talk show atau apapun lah labelnya, jangan asal bicara, asal mengudara. Ini harus ada sisi positifnya. Yang penting di dalam itu adalah positive thinking. Kita tidak menjustifikasi segala sesuatu. Nah, seandainya ditemukan yang positif, kita lebih gerakkan. Seandainya ketemu hal yang negatif, bagaimana kita mengemas itu menjadi satu sisi yang menjadi sisi positif. Disitulah transformasi itu harus ada. Jadi kalau kita menemukan di narasumber itu seperti atau lawan bicara, ada sisi yang berbeda, sisi negatif, kita mengejar ke situ. Sampai kapan sih ini akan berakhir? Jadi kita tidak mendewasakan masyarakat. Ingat, masyarakat Indonesia, masyarakat kita ini terprovokasi oleh penyerap atau pekonsumen media sosial tertinggi di dunia. Jadi mereka berkiblat kepada media sosial. Nah, di sini kita harus lebih cerdas. Dan setuju lagi saya ambil di sini, kita harus mengambil sisi lain. Jangan ada sisi negatif di kehidupan itu pasti ada.
Kita tidak mungkin tidak memiliki sisi negatif. Iya. Cuman bagaimana mengimplementasikannya, menggarap sisi negatif menjadi sisi positif. Iya. Tanpa ada negatif tidak akan ada positif. Nah, itu dia. Jika tidak ada hitam, Tidak ada putih. tidak ada putih. Bisa kita pastikan. Itu seperti itu. Warna tuh di dunia ini ada dua. Ah, masanya ada Iya. merah. Ini ada merah nih. Itu kawan-kawan merah, biru, kuning, itu kawan-kawannya. Warna Iya. hitam dan putih. Oh iya. Siang dan malam ya. Siang dan malam. Oh iya benar juga ya. Jadi kalau ditanya orang itu kan ada merahnya, itu sisi lain, sisi lain ya. Iya. Jadi nggak bisa kita menjustifikasi. Jadi di dalam berkomunikasi tentu kita dulu kan ada etika dan sopan santun dalam kita berkomunikasi. Ya, ada walaupun kita akan menyampaikan sesuatu hal yang benar, ya sesuatu yang udah valid. Ini tidak perlu gebrak-gebrak meja, tidak perlu banting meja, perlu dengan ekspresi yang bagaimana, santai saja bos. Santai aja bos. Ya santai saja bos ya. Dan lagian kalau kita ngotot pun sesuatu yang benar, ada sisi yang benar. Apakah kita udah benar dalam sisi-sisi yang benar? Iya. Ingat, kita masih di sisi lain loh. Iya. Ini bedanya podcast pro dengan podcast sosial. Pandai angle-angle iklan tuh mau dapat. Iya benar ya. Betul ya. Banyak sisi yang bisa kita gunakan. Ya, saya juga berharap dengan kebersamaan ini kita bisa membangun suatu komunikasi. Iya. Komunikasi publik yang akan kita munculkan. Tidak mesti juga kita punya jabatan, punya pangkat, punya kekuasaan dengan bicara seenaknya, tidak bisa. Tidak bisa. Karena dari sisi komunikasi itu terlihat orang itu mature atau immature. Orang itu dewasa atau belum dewasa. Ingat, kedewasaan berbicara kedewasaan komunikasi tidak tergantung jabatan, tidak tergantung usia. Nah, ini perlu ada. Jadi jangan kita ikut lata-lataan kebebasan, tidak demikian. Toh di media pun ada 5W kok. Nah, ada kajian-kajiannya, ada analisa-analisanya. Bahasa mana yang pas digunakan. Walaupun itu salah, kita tidak berhak menjustifikasi. Ya, betul. Karena ada sisi benarnya. Ada sisi benarnya gitu. Dan lagian kita tidak membenarkan sesuatu yang salah. Kadang-kadang sesuatu yang dilihat salah hari ini, Ya. ketika dikaji dengan ilmu pengetahuan secara objektif, Ya. ke depan itu bisa jadi benar. Betul, itu yang dikatakan orang dengan time and place utility. Iya. Kemudian satu tempat dan satu waktu. Memang tidak hari ini, Iya. tapi next time akan berguna. Kan itu gunanya progress, itu gunanya ada set planning, itu guna adanya grand design. Tapi kalau grand design itu dicari apa positif negatifnya, apa efeknya, apa daya gunanya, baru itu lahir suatu kebijakan. Jangan latah-latah kebijakan gitu loh. Pasti ada sisi lainnya. Ibarat kata minyak itu alih, tapi makannya tajam. Tapi saya diminta itu kata manusia. Iya. Yang kita bicarakan kita tidak ada kita setting dari awal. Betul. tidak ada. Ya. Jadi Kita memang kita mengalir secara alami aja ya. apalagi tidak mungkin kalau settingan dengan host yang senior. Kiko kita kan ya. Kita hari Kita ini belajar. minumkan Sekarang dulu. kita minumnya. Luar biasa. Luar Masih biasa. ada aspennya, masih ada Sisi lainnya. sisi juga ada. lainnya. Oke, alhamdulillah. Ini sendiri memang ininya kita apa ya sisi lain ini itu memang dari dulu itu memang sudah jago ngomong, hobinya orator, Ya. atau memang adakah sisi ini yang bahasa kita itu tak takut apapun dalam hal ini? Siapa adakah sisi lain yang takut hal-hal tertentu, sisi lainnya jangan-jangan ini takut warna putih? Pasti tidak ya. Apa sihnya apa? Saya dulu dari kecil, memang udah ikut organisasi dari kecil. Oh. Dari SMP saya udah organisasi. Di SMA saya sudah wakil sekretaris KNP Bukit Tinggi. Oh, Tahun SMP-nya? 80-an ya. Oh. SMA terus saya ikut organisasi AMPI dulu.
Terus selalu di kuliah pun demikian. Saya juga ketua senat. Biasa juga di Pramuka, di Racana dulu. Taci paparera Hebidesu. Itu dia. Itu dia. Dasar saya dulu organisasi. Itu menyebabkan saya senang untuk berkomunikasi. Karena banyak hal yang dihadapi organisasi itu bikinkan matang. Karena begini, kalau sekarang orang kecenderungan kan IP tinggi, Ya. ya kan? IP tinggi. Tidak dibarengi dengan pendidikan non formal, tidak dibarengi dengan kegiatan sosial kemasyarakatannya. Nah, itu juga sisi yang sangat berbeda. Bukan mengatakan saya superior, no, saya orang banyak kekurangan. Saya belajar dari sesuatu yang sudah. Hal itu yang bisa kita misalkan komunikasi, kata host tadi. Kita mengatakan komunikasi, ya karena kita sering di lapangan. Di lapangan itu seperti apa? Kita pernah di masyarakat. Saya pernah juga dulu ketua PSM, saya pernah juga dari RW 3 periode. Dulu rumah tafis itu belum Bukit Tinggi ya bos, saya udah bikin rumah tafis. Dulu. Nah, teman saya tidak publish, untuk apa? Itu urusan saya dengan Tuhan saya. Tidak perlu. Sekarang kan apa saja dipublish. Kadang-kadang yang nggak pantas dipublish. Berarti kan muncul suatu euforia. Euforia itu jatuhnya makruh, apalah di agama, tidak boleh. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri kan nggak boleh tahu. Jangan tahu ya. Jangan tahu. Iya. Sekarang apa saja dipublish. Ya banyak seperti isu. Jelas orang terisukan, jelas orang terzolimi, tapi orang mengambil keuntungan dari sisi follower dan subscribe di situ. Saya tidak menerima itu, walaupun orang silakan, saya tidak akan demikian. Nah, kenapa saya bisa begini dari dulu? Ya kecil, saya dulu kecil organisasinya Kampung Terandam, Kamter. Kampung Terandam, Iya. Padang ya. Ada di Bukit Tinggi. Ada di Bukit Tinggi. Kamter itu pertama sekali itu seperti Pak Asril Caniago, itu pengurus Kamter, Invite Razis Isnaini, terus Ismet Fanani, Hafni Pon, Hadimen Koto, itu senior saya dulu. Kami di Orana Kudus tuh, balai wartawan yang ada di Balai Prajurit. Itu di Kamter. Kami yang membawa PMI itu ke Bukit Tinggi, kami dulu. Kami mengadakan olahraga, Kemenpora memperebutkan trofi Menpora dulu. Ingat atletnya Karaben, si Beni Karaben, itu atlet maraton dulu. Kami yang buka olahraga dulu pertama, generasi muda Kamter. Jadi selain dari ini hobi olahraga juga? Olahraga saya tenis meja. Apanya? Tenis meja sama main Tenis bola. meja? Olahraga ini sampai atlet juga teman ini? Pra dulu, Pra atlet ya? Ya, prapon dulu pernah. Prapon ya? Yang juga saya juga aktif periode 2020-2024 di KONI. KONI Bukit Tinggi, Sekretaris Umum KONI dulunya. Karena dulunya asal muasalnya dari KONI itu regulasinya kan harus dari cabur. Saya dulu sekretaris Partina. Pernah mengadakan kejuaraan tinju se-Sumatera di Sport Hall olahraga. Waduh, nggak sembarangan ya. Kira siapa ini? Tapi betul saya ada orang sembarangan karena tinggi saya pas-pasan. Pas-pasan ya. Kalau luar biasa sembarangan kan tingginya melebihi. Iya. Ini masih 2 meter, masih jauh ke bawah. Ya, karena ini adalah orang pergerakan. Ini kan kita juga kekhawatiran kita ya. Kalau dahulunya sudah berorganisasi olahraga, kita kan dihadapkan dengan generasi emas nih. Ya. Tapi aplikasi kalau kita lihat di belakang itu seperti harap-harap cemas kita dengan generasi kita. Banyak. Itu apa yang salah dan dari mana kita mulai? Apakah harus kita semua? Saya belum lihat di terang dari mana kita mulai. Lama-kelamaan kalau kita lihat dari sisi agama, masjid semakin langka dan tempat-tempat olahraga tidak ada. Betul. Dari mana kita mulai masuk kalau kita lihat dari pengalaman lamanya? Dari mana kita harus mulainya? Oke. Saya langsung saja, ini kan agak bersemangat sih kalau begini. Gasnya. Orang memikirkan casing. Orang saat ini mendahulukan casing. Tidak mendahulukan isi. Ya. Kita mengharapkan untuk Indonesia emas. Sekarang orang berlomba-lomba untuk membangun tempat peribadatan dengan mewah segala macam. Saya katakan didahulukan casingnya. Tapi orang lupa membangun SDM. Nah,
dengan cuman gerakan ayo balik ke surau, kembali ke surau. Itu hanya sebagai slogan saja, tanpa ada suatu action. Bagaimana meramaikan masjid? Betul, adakan dengan kegiatan ini, pusatkan di situ kegiatan. Seperti ada misalkan pasar-pasar atau ekonomi kreatif anak muda, jajanan anak muda, adakan di situ. Tidak seputaran masjid. Nah, pada saat waktu masuk mereka berbondong-bondong masuk masjid. Itu harus dilaksanakan. Indonesia masih bisa terwujud, tapi tanpa membangun adab dan etika. Saya rasa sekarang emas batangan atau emas Jawa yang akan dibangun. Mas Jawa ya. Beda konotasinya. Ya. Kan gitu, saya katakan. Ini lebih fokus kepada pembangunan fisik, tidak pembangunan mental. Sumber dayanya. Sama, kita ciptakan sesuatu. Kita ciptakan pariwisata. Ya. Tapi masyarakatnya kalau nggak dipariwisatakan, tidak akan jadi pariwisata tersebut. Contoh Bali. Bali itu apa hebatnya? Tidak ada. Yang hebatnya adalah masyarakatnya. Ya kan? Menghasilkan devisa. Sama dengan masjid. Dan juga kalau bisa para masjid, juga para pemegang kebijakan, bagaimana menciptakan suatu inovasi ke masjid. Menarik yang muda-muda ke masjid. Bukan saja untuk ibadah 5 waktu. Untuk diskusi, untuk seminar, untuk dialog, untuk pameran. Ya, pameran seni, pameran budaya, kenapa tidak? Kenapa kita mesti terpaku hanya masjid sebagai tempat ibadah, menjalankan kewajiban 5 waktu? Ya. Kan gitu. Ya. Tapi kan kalau masjid bagus kan bagus. Allah tidak melihat. Apa mungkin kalau Tuhan saya tidak melihat itu bagus atau tidak? Ramai nggak rumahnya? Itu yang lebih terpikirkan. Jadi artinya kita harus bangun sumber dayanya. Bagus sumber dayanya. Dan tadi bagus. Jadi ini berpikir ini ya tempat-tempat anak muda menarik di sini iya. gitu ya. Jadi bukan dalam rangka kita, kalau kita tidak melepas ini negara, daerah ini tidak kita lepas. Yang tua-tua, yang telah berusia memberikan transfer knowledge. Ya. Kita dalam masa transisi, transformer. Kita mengiringi yang muda. Oke. Kita yang muda berumur bukan tua loh. Kita berumur nih ya di belakang lagi. Yang muda-muda yang kita dulukan. Konotasi yang muda bukan anak-anak. Ingat loh. Konotasi muda bukan anak. Jadi sekarang menganggap dia anak ingusan segala macam. Kenapa menjustifikasi demikian? Oke. Kan gitu. Nah, jadi sumber dayanya yang dibangun dulu. Diciptakan apa variabel-variabel yang bisa menarik. Jadi kalau memang Indonesia emas 2040, kan gitu, 2045, tidak mudah loh membangun akhlak itu. Iya. Akhlak itu didahulukan. Seperti masuk masjid, apa salahnya sendal disusun rapi. Ya, betul. Ya kan? Sorry. Nah, disusun rapi, ini segala macam kan bisa dilakukan. Ini kan enggak. Jadi dari hal yang kecil-kecil saja. Bertutur kata, misalkan saat orang saat orang ceramah, saat orang azan masih ada yang bicara. Saat khotbah khatib sudah naik ke mimbar masih ada yang bicara, anak-anak. Nah, ini harus kita bangun. Tapi tanpa ada sisi lain, kita tidak bergerak loh, Pak. Sisi Mesti harus ada sisi lain. Iya. Juga udah ada inovatif lain. Iya. Makanya saya ada di sisi lain. Tapi ini menarik nih, cukup menarik nih Pila. Artinya kayak gini ya. Saya melihat ini kan, maaf nih, ini artinya kan secara adat ini kan gelar adat ya. Tapi ini pemikirannya yang maksudnya kayak gini nih. Artinya kekinian banget. Ya. Artinya di satu sisi kita kan harus membuka diri bahwa zaman sudah berubah. Ya kan? Ya. Yang saya ditangkap darinya tadi. Kita harus mendorong generasi muda, mereka juga mengambil peran. Betul. Supaya yang kayak tadi ya, mereka juga ikut terlibat dalam hal mengurus masjid Tepat tadi. sekali, Tapi tanpa kita lepas begitu aja ya. Betul, jangan dilepas. Ya. Jangan dilepas. Satu anak yang berpikir tentang itu kayaknya benar-benar nyambung dengan yang disampaikan. Karena begitu. Karena masjid itu itu baru usia SMA. SMP. Dia bilang begitu, ini sangat benar sekali yang dia sampaikan. Jadi kalau ada diskusi dengan anak muda nih, kayaknya memang tokoh yang dirindukan kayaknya.
Dia persis seperti azan. Azan yang muda, kecil, udah bagaimanapun dia percayakan dia azan. Imam, demikian juga. Kita kader ya, kita kader ya. Kita kader. Oh, saya haji 7 kali. Saya usia saya segini. Saya datuk, nggak mungkin saya diimami anak kecil, nggak begitu persepsi. Tidak begitu persepsi. Arti kata, walaupun saya seorang nenek mama, saya juga di pesukuan saya. Di Jambak, saya suku Jambak. Cuman harus ada kita siap dengan suatu ide gagasan demikian. Kita harus penyesuaian. Kita harus move on, kata orang sekarang. Ya move on. Iya move on. Kalau gelar misalkan saya dipercayakan oleh kamu itu kan ada tempat-tempat sisinya. Saya juga manusia biasa, dan manusia sempurna kok. Jadi harus bisa kita menempatkan. Tidak bisa misalkan saya ini mama. Terus asal-asal ini aja harus pakai seperti saya pakai, kan tidak. Banyak di hidup ini ada sisi lain. Saya juga punya sisi lain. Saya punya positif, punya negatif. Di sisi apa bisa kita lihat? Kita gunakan, tidak bisa. Kita pasang satu set pemikiran saja, tidak bisa. Karena kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat, betul sekali. Saya baru sadar saya manusia setelah host bilang kita manusia biasa ya. Tapi ada lagunya manusia biasa, manusia biasa itu. Oh iya ada lagunya. Iya ada. Seperti apa lagunya? Aku adalah manusia biasa gitu loh. Lagu Raja. Iya. Iya. Indonesia Iya. persiapan seperti itu. Jadi yang kita yang sudah berusia ini bukan mundur. Jangan merasa dilangkahi oleh generasi muda. Itu dia. Tidak, generasi muda itu ingat, bukan anak kecil. Ya. Bukan anak kecil. Artinya generasi muda itu bukan anak kecil Ya. dan bukan berarti orang yang sudah berumur, bukan berarti tua. Tua. Bukan berarti tua ya. Iya. Dia bisa menjadi posisi anak muda. Bisa. Kalau pemikirannya masuk ke belakang itu. Betul. Wah. Itu yang dikatakan move on itu. Jadi move on, ada calling down. Nah seperti itu lakukan. Asalnya ada waktunya, ada zamannya, ada masanya. Harus siap dong. Iya. Jangan merasa wah kita nggak dipakai lagi, Iya. kita tidak didengar lagi. Bukan. Cara kita dengan anak muda sekarang berbeda dengan dulu. Ini nih, Mas. Kita yang menyesuaikan, kita yang tua lebih dulu. Wow, gua udah lama makan asam garam, tidak begitu bos. Apalagi juga sudah zaman AI sekarang. Kalau Anak muda sudah banyak tahu daripada kita. ya kalau udah katakan gua udah lama makan asam garam, ya masalah garam ntar sakit mah kronis lagi asam garam. Bukan asam lambung Asam ya. lambung. Jadi kita jadi orang tua dan lebih senior harus fleksibel. Kita harus siap mundur selangkah dua langkah. Bukan untuk bertempur loh. Ya. Kan untuk demi transformasi. Ya. Ya ke yang lebih muda. Waduh, ini keren. Iya, menarik nih. Ini kayaknya nih memang kalau kita bahas dengan anak muda berkumpul nih kayak ada kita rumuskan satu gerakan yang pada akhirnya nih jadi keren nih ya. Ya kan? Baik. Bagaimana pula sisi anak muda. Tapi saya ingin lihat juga dari sisi sosial ketika ini sebenarnya juga jadi ketua RW dan RT tiga periode ya. Ya, masalah sosial ke kita apa sih yang jadi kendala di tengah-tengah masyarakat? Masalah sosialnya apa nih? Apakah kemiskinan atau gimana nih? Mungkin kasih tahu kami dari sisi sosialnya seperti apa sih ya? Persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat seperti apa sih? Satu yang jelas kemiskinan. Ya. Kemiskinan kota ini berbeda dengan kemiskinan desa. Gimana bedanya? Kalau kemiskinan desa, dia bisa bercocok tanam di halamannya. Oh iya. Ya, satu. Dengan dia bercocok tanam, mungkin saja dia akan bisa terjadi barter. Misalkan sayuran lebih banyak ditukar dengan beras. Salah satu simulasinya, Betul. sirkulasinya. Nah, kalau miskin kota, dia apa mau ditanam? Akan muncul macam-macam. Kita sendiri seperti apa kita bisa melihat anak menangis tidak nyusu, anak menangis tidak ada iuran, anak menangis tidak bisa ikut jalan-jalan, ikut saweran di sekolah. Itu kan suatu beban. Nah, kemiskinan tuh hal yang saya lihat yang lebih banyak, apalagi fluktuasi dari tahun 2020 dulu, COVID ya. COVID itu tidak mudah. Kita ingat tahun 98 ketika Indonesia chaos, tidak mudah membalikkan keadaan ekonomi ini lagi. Sama seketika COVID. Ketika COVID muncul, ekonomi jatuh, muncul media online. Muncul orang berjualan di online. Ambruk.
sampai 2005, 5 tahun, sekarang udah 25 tahun. Apakah kita merasakan sekarang ada perubahan? Tidak, semakin gila. Pasar-pasar tradisional, pasar-pasar yang bertransaksi biasa saja, seperti Tanah Abang di Jakarta, kita di pasar atas, pasar bawah, di pasar Aur, pasar Lereng, itu berdampak terhadap adanya orang menjual secara online. Nah, rasa-rasa kemiskinan itu, apalagi yang bermodal kecil. Nah, ditambah lagi sekarang ada lagi kebijakan kalau orang kecil meminjam harus memiliki sertifikat kah atau memiliki jaminan. Tapi kata Purbaya nggak ada lagi. Ya itu kan katanya. Kebijakan pusat itu harus ke provinsi dulu, ke menteri dulu, ke provinsi. Provinsi dikuatkan dengan Pergub, masuk ke wali kota dikuatkan dengan Perwako. Ya respon dari atas ke bawah itu kan lama, Pak. Kan lama. Nah sementara masalah perut ini tidak bisa ditunda. Masalah ekonomi ini tidak bisa ditunda. Jadi perlu ada keberanian-keberanian. Kapan perlu jemput bola. Seperti pemerintah provinsi jemput bola. Seperti apa turunannya? Plak. Turunkan ke bawah. Perbankan seperti apa? Ini kan masih kayak dulu. Ya PU mengaspal. Setelah selesai di aspal, PLN menggali atau Telkom menggali itu kabel. Kan sama saja. Belum ada yang satu arah gitu loh. Grand design bersama ya? Iya, harus sama. Nah, itu yang banyak masyarakat, kedua apalagi yang bermodal pas-pasan, keluarga kecil pas-pasan. Karena kenapa? Kalau bagi orang kaya mudah, dia mewarisi. Tapi bagi orang tidak kaya, dia merintis. Nggak mudah loh. Jadi yang banyak berkeluar sekarang kan mewarisi. Tapi mentalnya lebih kuat, mental yang merintis. Karena dia melalui fluktuasinya. Artinya yang mewarisi itu dia tidak tahu bagaimana sulitnya perjuangan. Betul, dia menang tanpa lawan, menang baik. Iya, menang baik. Menang baik. Iya tuh. Angka keberuntungan aja. Angka keberuntungan. Kalau disuruh proses nggak ngerti loh bro katanya. Nah, satu ditambah lagi image animo masyarakat itu dengan suatu kegelaran hidup akan mudah. Tidak. Ditambah lagi adanya simpang siur, hanya tamat kuliah, serta itu siap nganggur. Kan tidak ada tanggung jawab moral dari pelaksana pendidikan. Tidak ada tanggung jawab moral. Hanya menciptakan sarjana, tapi outputnya kemana? Bekerja enggak? Makin banyak pengangguran. Dibikin fakultas ini, mana dunia kerja akan menampung? Kapan pula adakan komitmen, adakan patah integritas, adakan job order. Saya tamatkan segini bisa ditampung. Ini kontrolnya kan tidak ada. Jadi pendidikan itu, apakah universitas atau akademi, itu merupakan industri sekarang, industri sarjana. Bukan universitas, bukan pendidikan, itu industri. Setahun ditamatkan 500. Sementara daya serap tenaga kerja di mana? Saya pikir Sumatera Barat nomor 3 paling terjelek, pertumbuhan ekonominya 3,0 sekian. Tapi Bukit Tinggi nomor 3 sesumbar, tingkat pertumbuhannya ekonominya bagus. Itu datanya valid ya? Valid. Orang media. Iya. Kalau Sumatera kita nomor 1 kalau nggak salah. Apanya nomor 1? Sumatera Barat. Sumatera Barat nomor 1 kita. Terendah. Di Sumatera Barat. Iya. Maksudnya kota atau Sumatera Baratnya? Provinsinya? Provinsinya. Oh iya. Nah, jadi dengan ada ini, bagaimana? Berarti selama ini tidak jalan. Tidak ada investasi masuk ke Sumatera Barat. Tidak ada yang terbarukan kekinian. Gitu loh. Nah, sementara kita adalah gudangnya pendidikan. Bukit Tinggi saja berapa universitas? Berapa ditamatkan setahun? Ya. Nah, daya serap mana bisa terserap? Contoh, ada sekolah kesehatan. Berapa banyak terserap di rumah sakit Bukit Tinggi? Tidak ada. Nah, tidak bisa terserap yang kita, apa salahnya dari penyelenggara, dari industri sarjana itu bekerja sama dengan luar. Apa dengan Qatar, dengan Bahrain, dengan Kuwait, dengan Arab Saudi untuk bisa menampung outputnya. Masukkan di situ bahasa Inggris, bahasa Arab, wajib. On the job training Anda harus keluar negeri, kenapa tidak? Kalau memang itu jaminan kerja. Nah, ini termasuk tadi yang dikatakan, bagaimana kita menciptakan generasi emas. Dalam satu RW saja ada nggak sarjana yang nganggur? Ada. Satu RW hanya? Ya, satu RT ada. Ini tidak ada, saya dengar satu kampung, tamatan salah satu ini, bidang kesehatan menganggur. Karena pola marketing dari
industri pendidikan itu kan berjenjang. Mestinya bagaimana? Ini kalau begini kan artinya sama terus bergulir. Betul. Sarjana tidak lebih seperti nanti lembaga pendidikan seperti Ya. industri. Ya. Habis itu ya mau dibuang kemana terserah lo lah. Betul. Nanti kalau mau ini lo pandai-pandai lah. Ya. Jadi begitu kan Betul, ya? betul. Apa salah baiknya? Tamat S1. Hmm. Arahkan bekerja dulu. Hmm. Ini S1 langsung nyambung S2. Waktu yang tersita 2 tahun untuk ambil S2. Sementara S1 yang tamat bareng dia sudah bekerja 2 tahun tidak tutup posisinya manajer. Ya. S2 nanti akan melamar kepada yang S1. Ya. Hilang bekerja. Betul, betul. Lepas dia ke dunia pekerjaan dulu. Di mana dia akan bekerja segala macam. Nanti kalau udah ada dia mendapatkan peluang kerja di dunia kerja, silakan mengambil S2. Ini sekarang bekerja ke S2. Iya kan? Kalau bekerja ke S2, otomatis jadi asisten dosen untuk jadi dosen lagi. Begitu regulasinya. Seberapa banyak dosen tertampung? Seberapa banyak dosen itu yang memiliki profesi, yang memiliki disiplin ilmu lain, memiliki tanggung jawab responsibility terhadap corporate lain. Jadi situlah penghasilan utamanya. Ini harus terpecahkan. Ini harus terpecahkan. Jadi seperti kurikulum sendiri. Kurikulum jangan melaksanakan yang ada di Kopartis segala macam saja. Apa yang dipakai di dunia kerja, masukkan ke situ. Jadi ada kombinasi maupun ditambah. Dan lagian yang lucu, ada kuliah ngambil S1, pagi 1 mata kuliah, sore satu mata kuliah. Terbuang waktu produktifnya selama 12 jam. Tapi kalau dia mau mengambil kuliah pagi jam 11 selesai, dia bisa mengambil kerja part-timer. Sore dia bisa pagi kerja ngambil part-timer. Ada kesempatan mereka untuk turun ke dunia kerja, mempersiapkan nanti setelah saya tamat, minimal saya sudah punya pekerjaan. Waduh. Ini itu Dari panjang itu. cerita ini saya jadi menghayal anak muda pengangguran banyak nih. Iya kan? Iya, betul. Iya. Betul. Di satu sisi beda juga nih, gaya anak muda sekarang tuh beda. Oh, maaf nih. Iya, oke. Biasa-biasa Ya, tapi biasa-biasa gaya hidupnya. Ini kita lihat kalau kata anak muda sekarang itu yang tuh suka nyalahin aja. Iya. Dia punya dunia sendiri gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat di angka-angka kan kayak gini kan ya. Misalnya kayak tadi nih, mulai dari motor, gaya hidup. Oke. Mulai dari gadget mereka, mulai dari teknik penampilan mereka. Rasanya rasa di luar negeri gitu. Iya. Rasa nggak ada pengangguran. Ya kenapa demikian? Kenapanya? Karena yang tua tidak hadir di situ. Wah, ini ya. Orang tua tidak hadir di situ. Bukan orang tua, bukan otak kandung ya. Ya maksudnya dia. Ya termasuk saya tidak hadir di situ gitu. Kita harus banyak berkomunikasi dengan mereka. Ya, kenapa mereka ada kejahatan? Ya, Kejahatan betul, seperti kejahatan cyber. Mm-mm. Kalau kejahatan yang bersifat kriminal segala macam itu kan relatif. Ya. Tapi kejahatan cyber, dia mencari uang dengan media sosial segala macam. Karena kenapa? Tidak sanggupnya ketersediaan lapangan kerja. Lapangan kerja tidak siap, tekanan hidup makin tinggi. Makin tinggi. Gaya hidup makin Benar. Tapi itu keren nih. Ketika hari ini bagaimana kondisi anak muda, orang tua mendaki gunung, mestinya orang tua turun gunung ini. Turun gunung, Ya, Ya. ini keren nih. turun gunung. Dampingi mereka. Betul. Ya kan untuk menerima kenyataan apa Kita adanya tidak, hari ini. kita ada di atas gunung orang tua. Ya. Pas kita saat turun, ketemu dengan yang naik gunung, dengan yang muda. Disitulah komunikasinya. Ya. Jadi jangan hanya berani mencela anak muda sekarang begini. Tidak. Apakah kita hadir di situ? Betul. Nah, orang tua ini maksud bukan orang tua anak tersebut. Kandung maksudnya. Kita yang usia tua ini. Apakah kita itu punya profesi aparat, pejabat, hadir nggak di situ? Iya. Iya nggak? Betul. Jadi terkadang yang jadi problem bagi yang tua adalah behavior leadership, Iya. perilaku kepemimpinan, perilaku cara memimpin. Saya lebih dulu asam garam tadi masalahnya. Nah, itu tadi. Sehingga makin lama sepertinya makin jarak mereka ya. Iya. Enggak ya? Iya. Kalau dulu oke lah kita masih ini ya. Tapi sekarang rasanya kalau muda tuh nggak nyambung lagi dengan bicara dengan ini. Ya, Ya. kalau kita menegur, tidak perlu anak muda sekarang tidak bisa main tangan. Nggak bisa kayak kita dulu ya. Nya. Satu. Yang iya. kedua, tidak bisa dengan kata kasar. Ya. Apapun yang diperbuatnya, apapun dia berbuatnya, ada masalah miskomunikasi di dalam itu.
Ada di situ yang masalah sending, receiving di situ tidak berjalan. Ada yang pemberi penerima komunikasi tidak berjalan. Karena kenapa? Itu tadi yang saya katakan. Boya kita yang udah tua, muda, lewat, gaib belum ini, boya move on. Jangan berani menyalahkan saja. Itu anak-anak kita, itu generasi kita. Kalau kita menyalahkan mereka, satu saya tanya, ke siapa kita titip republik ini? Itu dia. Ke siapa kita titip akhlak dan tauhid ini? Tidak bisa. Begitu juga dari sisi agama. Para yang pengkaji agama, yang didahulukan selangkah, ditinggikan selangkah di pihak agama. Apakah Ustadz, Buya, segala macam juga harus move on dengan bahasanya. Ya. Apa bahasa yang cocok bagi yang muda ini? Jadi tidak relevan lagi kata-kata dengan pola ceramah tempo dulu. Iya, begitu maksudnya. Betul. Apakah bentuk suatu diskus, suatu dialog agama? Artinya dua arah ya komunikasi. Ya, ada ilmiahnya di situ gitu loh. Ya. Jadi mereka merasa ada. Oh ini bikinkan, belajarkan dia pidato, belajarkan dia ceramah. Tidak mesti walaupun ada di universitas yang berbasis sekuler, mereka bisa belajar secara otodidak. Oh begini. Ada loh otodidaktisasi. Orang jadi penceramah segala macam kan banyak ya. Nah kenapa tidak cobakan simulasikan, bikin simulasinya minimal sekelompok dia. Sekelompok dia ada 8, satu bisa, alhamdulillah kelompok yang kecil. Kenapa kita berhondo-hondo, berbondong-bondong yang besar-besar? Bentuk kelompok-kelompok kecil dulu. Betul. Kan itu kita ilmu memarket itu. Ada penetrasi, ada segmentasi pasar. Tidak jauh beda. Ya kan tidak jauh beda dengan ilmu itu. Nah sekarang mau nggak pelakunya? Mau nggak yang tua-tua move on? Jangan mau nggak saya hebat, saya udah banyak makan asam garam. Sakit usus lontar banyak garam ya kan? Ya. Dan ini memang harus jadi perhatian kita ke depan sebenarnya, terutama di daerah kita kan. Iya betul. Pertama daerah kita adalah ya kota yang kalau dituju memang ini kota tujuan kan ya. Kota tujuan. Bukan kota ini kan. Ya. Tapi memang jadi kota tujuan. Kalau artinya di sini kalau ada sampai yang memang dua kemungkinan, kalau kita tidak kuat cara berdiri, kita akan hanyut oleh sesuatu yang datang. Betul. Tapi kalau kita punya sesuatu nilai, kita akan ditiru. Betul. Sementara kita akan adalah kota di mana para pahlawan dan penggerak bangsa ini banyak dari sini. Kan? Betul. Sebuah kekhawatiran kan memang harus dimunculkan. Ya? Harus dimunculkan. Jadi begitu juga. Banyak filosof yang lahir dari Bukit Tinggi. Segala macam. Ambil keteladatannya. Nah, ambil keteladatannya itu bukan hanya sebatas lip service. Mengagung-agungkan namanya. Coba lihat autobiografinya. Apa yang dilakukannya? Terhadap masyarakat, terhadap orang banyak, terhadap dunsana, anak kemenakan, terhadap daerah, terhadap republik ini. Bagaimana dia melakukan? Itu yang ditiru. Jangan hanya mengambil sebuah nama si A. Diadakan seremonial guntingan pita, undang pejabat, tidak demikian. Tidak demikian, tidak akan terjadi transfer knowledge dan duplicating. Gitu loh. Justru diadakan, misalkan Bung Hatta, misalkan Haji Agus Salim, hadirkan yang muda-muda, ambil dari universitas, ambil dari kalangan pemuda di FTDRW, digencarkan. Jadi mereka tahu. Artinya kita breakdown ya dari nilai-nilai yang ada pada tokoh ini. Kita breakdown ke bawah, pada akhirnya satu gerakan begini aja itu, tapi kita kaitnya dengan nilainya. Value-nya dapat. Betul. Value-nya harus dapat. Ini kan enggak. Maka saya katakan, jangan hanya berseremonial. Ya, jangan hanya berpidato-pidato, berhentilah, stoplah pidato. Bagaimana duplicating dari kesulitan tokoh-tokoh kita. Mau dibawa kemana? Nah, satu lagi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi heterogen. Bukit Tinggi heterogen. Di dalamnya ada suku Kurai yang beradat. Bukan adat Kurai, ingat. Ada Kurai yang beradat. Apa bedanya? Beda dong. Terlalu ini orang Kurai nih? Iya. Oh iya. Beda dong. Coba sana. Beda dong. Oke, siap. Di dalam Bukit Tinggi ada Kurai yang beradat. Kurai yang beradat. Adat Kurai sebenarnya kita dengar. Kurai yang beradat itu yang benar. Itu pendapat saya. Siap. Kalau nyinya Mama kami mengatakan siap. That's my statement. Jai S Datu Basa. Datu Basa siap, Komandan. Harus lebih
Kita harus lebih imajinatif. Betul, betul. Jangan kaku menanggapi sesuatu. Artinya apanya yang mesti dibedakan adat Kurai dan adat Kurai yang berada? Ya, adat Kurai itu udah pasti ada. Hmm. Tapi bisa nggak Kurai itu untuk beradat? Beda dong. Di Bukit Tinggi itu ada Kurai yang beradat. Itu intinya. Jadi tidak mesti harus seperti apa. Kita harus siap, misalnya Bukit Tinggi dia heterogen. Ada Jawa, ada Batak, ada Nias, ada Mentawai, ada terus dari suku yang di luar Jawa. Belum lagi ada dari Pasaman, sampai Angke. Agam Bukit Tinggi satu, pemerintahnya dua. Ya. Ya, tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau ada PP 84, entah kapan. Belum dicabut loh. Apa itu? Batas kota Bukit Tinggi ini tidak di situ. Nah, itu belum dicabut. Nah, tapi itu biarkan saja waktu yang Menjawab. menjawab. Biarlah ditanya pada rumput yang bergoreng. Ya. Tapi Bukit Tinggi adalah suatu kota yang sangat seksi. Seksi betul. Ekonominya, politiknya adalah suatu kota yang terseksi di Indonesia. Di Indonesianya? Ya. Apa yang Kalau di sisi politik, Bukit Tinggi itu barometer untuk Sumatera Barat. Bukit Tinggi? Ya. Jadi 25 km luasnya. Panas itu bisa mencapai 25 km. Iya. Hawanya itu ya. Tapi kalau keterangan ini mungkin lebih jelas kepada para politikus. Saya Ya. bukan politikus. Ya kan kita lihat dari seorang jurnalis Ya. senior. Jurnalis senior atau intelijen senior nih? Kalau intelijen itu jenderal pula susah kan? Jadi kalau dalam itu bermedia juga demikian. Tidak ada yang beroposisi dalam media. Kalau media itu sendiri adalah kan sudah ada patah integritasnya adalah mitra. Mitra pemerintah ya. Mitra. Kalau udah mitra tentu saya yang selangkah. Ya. Iya toh? Bagi tangan kanan dan kiri. Ya. Tapi berani nggak memberitakan sisi lain? Ya. No. Itu beda. Itu bedanya. Sisi yang satu aja, sisi lain tidak akan berani. Iya. Karena kan mitra. Iya. Kerjasama ya enggak. Ya apa susahnya sih ya enggak? Ya. Ada susahnya. Nah, cuman ke depan kan ya waktu yang akan berbicara. Iya. Dan sekian banyak mana yang akan dilihat, mana akan ditilik. Itu akan terseksi. Apakah kita akan menjadi sampah digital atau bagaimana? Itu terseksi secara alam. Sedangkan HP aja kita sering lemot kan. Ya. Kenapa? Karena banyak sampah digital nggak berguna yang kita lihat di dalam. Kita menggunakan HP itu tidak dengan pada porsinya. Sebagaimana layaknya kita menggunakan media sosial. Berarti kalau banyak lemot HP segala macam, berarti kita belum bijak menggunakan teknologi. Iya Iya. betul. Mestinya teknologi membantu dan memberikan kemudahan pada Iya, kita. iya. Ya memberi nilai Iya. dampak yang ya ini ya. Betul. Sekarang kita misalkan teknologi sanggup menghilangkan adab, sanggup membelakangi etika. Contoh kita bicara, HP terbuka dan tidak di silent, kita bertamu. Jadi yang di masjid itu tidak perlu dibentang, harap matikan HP Anda, tahu sendiri. Masuk rumah ibadah, bertamu aja HP di silent. Menerima ada pesan WhatsApp, izin saya lihat HP dulu. Atau ada bunyi HP, izin saya nerima HP penting kelihatan dari anak, dari istri, baru. Itu ada, itu etika. Betul. Kalau sekarang mah kita nyari sini hanya gitu. Kadang kita ngadap ke orang penting aja demi HP. Ya, oh itu ya sudah. Betul. Ya, Jadi diri kita sudah terbagi-bagi hanya berhadapan dengan ini, kemudian pikirannya di mana? Dia sudah berkomunikasi dengan iya. apa? Karena kenapa? Pendirian tidak ada, sanggup diperbudak oleh teknologi. Nah, itu ya. Menghilangkan adab dan etika. Bagaimana kita menghadap Allah? Menghadapan manusia aja kita demikian. Gitu loh. Oh, sekarang saya tanya. Sekarang saya bertanya. Ini Al-Quran kitab suci. Tapi di HP ada Al-Quran. Bisa kita lihat secara media. Ibadahnya seperti apa? Kalau kita buka Al-Quran, kita menjaga tidak di bawah. HP pernah jatuh nggak? Bisa terlangkahi nggak? Apakah Tuhan mengenal digital? Apakah Tuhan hadir setiap saat? Tidak.
Saat kita ada gumpalan darah, diberikan nyawa, sudah ada positif negatif hidupmu begini, lebihmu begini, kayamu begini, sengsaramu begini, jatuhmu begini. Tergantung amal ibadahmu, naik turun. Sudah. Tuhan tidak mengawal kita tiap hari. Sibuk benar, katanya maha kuasa, maha penyayang, tidak hadir tiap hari. Ini yang salah persepsinya. Berdoa betul tiap hari. Maksudnya, artinya Tuhan tidak hadir setiap hari? Iya. Atau kita tidak menghadirkan diri kepada Tuhan setiap hari? Nah kan gitu dia. Kalau kita menghadirkan ke beliau, ya berarti kita hadir. Tuhan hadir. Kalau tidak ya tidak. Tombol on off-nya ini. Kita tombol on off-nya. Jangan katakan Tuhan pergi ya. Itu sisi lain dari Iya. sisi lain dari saya. Jangan juga. katakan Tuhan pergi. Kita lupa menekan on atau On off. off-nya. Assalamualaikum, nggak ada tuh. Gua biarin lu, kuat lu nggak pakai gua kata Tuhan. Iya. Enggak. Jadi teringat matahari dan ini kitanya. Ketika seorang yang ada dalam rumah dikatakan matahari tidak ada, padahal dia tidak membuka jendelanya. Gitu ya? Oh, iya. Kan ada sholat katanya sebelum subuh tuh. Iya. Itu kan sholat yang luar biasa. Fajar tuh. Iya. Ya enggak? Bangun. Sholatlah, mengajilah, menunggu untuk subuh. Setelah subuh sebentar zikir, mengaji, setelah itu duha. Kelayapan di muka bumi. Saya tidak terlalu dalam. Ini sisi lainnya ini. Sisi lain saya. Berkat pesantren kemarin itu. Pesantren kemarin, jangan lihat hitam di baju, tapi lihat cincin putih di jari. Iya, betul ya. Iya. Itu sisi yang sebanyak berbeda. Jadi kadang-kadang saya menyatakan saya jauh dari sempurna. Ya, Cuman semua itu sama. Jauh dari sempurna. Karena sempurna itu hanya milik. Betul. Teman saya bisa menerima perbedaan. Ya. Saya bisa menerima perbedaan. Saya bisa melihat secara seksama, secara jernih perbedaan tersebut. Iya. Semakin saya lihat kekurangan, semakin jauh juga saya mendalami. Semakin jatuh dalam suatu kekurangan, semakin kuat dan yakin saya terhadap sesuatu yang baik. Iya, betul. Karena melihat sesuatu yang baik, jangan bandingkan dengan sisi itu juga. Ya. Kalau sisi sama ini putih, Artinya ini. ya, oke, ini putih dengan ini putih kan? Ya. Coba lihat antara putih ini dengan abu-abu. Oh iya. Tapi putih itu bandingkan dengan hitam, ya benar ini putih. Ya. Tapi kalau putih ini dibandingkan dengan putih, mana yang lebih putih? Begitu dong. Oh iya. Membandingkan suatu kebaikan dengan yang lebih baik, bukan dengan yang lebih jelek. Saya tidak mengatakan hitam itu jahat, tidak. Tapi perlu. Otak kita kalau tidak jahat ke iblis, tidak mungkin kita ingat kepada Allah. Aduh, dalam kajinya nih. Iya. Jangan baik-baik, jangan jahat. baik-baik ke iblis ya. Jahat ke iblis. Apa jahat? Tidak mau kita ngikutnya gitu ya? Ya, apa dengan jahat? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu tuh. Iya. Entah kepalanya, entah jidanya, entah dadanya kita gebuki kan. Sederhana kok. Tidak repot-repot kok. Ya Allah. Ya Allah. Tidak repot. Iya. Sementara kita sibuk dengan media sosial. Sementara kita belum move on. Ayo dong, come on, move on. Let's go. Oke. Ya, aduh, jadi kalau ibarat dia tikungnya tajam tapi nyaris tak terasa. Dia pendakiannya tinggi tapi enjoy itu dinikmati. Ini sisi lain dari ini. Ya ada berbeda juga orang. Ada orang yang tidak dibukakan Allahnya, tidak dibukakan Allah aibnya. Ada juga manusia seperti saya dibukakan Allah aib. Ya kan? Tanda apa? Tanda Allah mencintai, menyayangi. Kau jadi hambaku, kubukakan aibmu dulu. Setelah itu, kenapa? Aku menyayangimu. Makanya, kekasih kita itu hanya Allah. Waduh. Betul sekali itu. Oh, kapan kita akan di puncak rasa? Anda harus terus. Anda akan berada pada puncak rasa. Saya sederhana saja kok, yang saya tahu. Saya enggak orang yang macam-macam kok. Enggak terlalu lah. Ya saya biasa-biasa saja. Cuman saya jalankan apa yang saya yakini, insya Allah. Itu tadinya. Yang paling mendalam itu kalimat rasa tadi.
Ya. puncak rasa. Puncak rasa. Kadang kelihatannya hidangannya mewah, Ya. tapi hambar. Hambar untuk apa? Tapi ibarat makanan kadang sepertinya penyajian biasa. Kita makan dengan telur bulat balado, Iya. maco sapi, Ah. keringat seger. Itu dia. Ada ketawanya. Ada ketawanya. Sempat negor istri. Si pendengar istri. Sempat ingat orang tua ada meninggal. Iya. Ini dibukinkan nama dulu. Nah, itu Anda udah pra hijrah. Iya, daripada dari hidangan yang mewah, rasa tak dapat. Dan saya terdapat kakak kuku demi gengsi. Demi Iya nggak? gengsi. Bayar mahal lagi ya. Tapi itu bukan memakan ya. Katanya halus-halus. Ini pandai benar lah ini ya kan. Betulnya. Ya kadang-kadang memang ini ya, siapa yang bertemu dengan rasa maka dia tidak perlu lagi mungkin ya kayak tadi ya, apa kata orang, Ya. kan ya, Ya, dapat. tapi apa kata Tuhannya. Ya. Tidak perlu kita lihat. Kita berbuat baik, tidak perlu tadi yang tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Kata-kata Ustadz kita dengar di masjid begitu kan ya, kolbun salim katanya Ya. kan. Kalau sudah sampai ke kolbun salim itu tak perlu dipuja, tidak menambah rasa, Ya. dihina dia tak merasa Ya. terturunkan ininya. Tapi kalau ini sudah dipahami, bagus. Kita wanti-wanti itu ke politik. Oh ke politik? Iya, wanti-wanti. Gimana ya? Ya, kalau politik Anda mana bisa Anda bicara halal-halal. Aduh, saya nggak ngerti itu. Iya. Apalagi Anda akan masuk ke legislatif. Ya, Tapi kita kan harus ke sana juga kan ya. Betul ke sana Kalau juga. nanti digerogoti orang semua. Betul nggak digerogoti, tapi ingat itu negara, bukan agama. Oh gitu juga ya. Ingat, Anda masuk DPR Allah saja. Waduh. DPR Allah apa? Ya, Anda bikin parlemen di dalam masjid dengan umatnya, Anda cerdaskan umatnya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan aspek Kita- kita ada zakat kita juga Iya. Nah, kita jadikan lembaga dewan kita. Ya, lembaga zakat, insya Allah Ya. lembaga wakaf kan ya. Ya. Nah, kita bergerak begini sosialnya ya. Kebijakan. Bicara yang soal kemiskinan tadi, kita jembatan aja lah ya. Ya. Aspek jembatan kebaikan itu bisa saling menguatkan. Bukan berarti kita tidak merah putih. Merah putih itu adalah tergen. Hmm. Merah putih itu adalah kompleksitas. Betul ada butiran dari yang kita yakini di dalam. Cuman tidak full 100%, 100%. Kita harus pintar bersikap. Jadilah mayoritas yang berisi daripada kita menjadi mayoritas yang ada yang hampa-hampanya. Itu tanggung jawab kita. Ya. Itu baru kita mayoritas. Kalau- Jadilah mayoritas yang berisi Ya. dan mengisi, Ya. menentukan arah, Ya. ya kan? Ya. Memastikan tujuan, Ya. mengendalikan gelombang dan bahtera Betul. yang besar itu ya. Jangan kalah kita dengan semut. Dia koloninya paling 50 ekor, Hmm. tapi kompak. Satu jalan-jalan, Nah, pulang-pulang, makan, makan. ke lubang. Itu yang dikatakan Buya Hamka, alam tak kembang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru. Itu yang kan diimplementasikan. Ya. Apa sebenarnya? Tidak hanya mengambil nama besar, adakan seremonial, bla 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 bla. Itu kan cuma lip service. Tapi bagaimana mengkaderisasi? Bagaimana menduplikasi? Ya baca. Itu seperti Allah menurunkan Al-Quran. Iqra. Wah, iya. Baca. Jangan tidak sebatas itu menteladani. Nanti dulu kita ke Rasulullah, ke Nabi. Pahami saja sahabatnya yang setia dulu. Baru kita meniru tingkah pola Nabi. Oke bos, sepakat kita ya. Sepakat. Wih. Ada pengikut beliau, ada yang setia ke beliau, itu aja ikuti dulu. Udah berapa persen kita di situ? Aduh, ini menakar jaraknya. Luar biasa. Karena itu tadi, rasa itu boleh dengan kekasih kita. Iya. Cuman kita harus menapak. Rasa yang tak akan pernah kecewa adalah rasa yang tersambung kepada kekasih yang sebenarnya. Sebenarnya, betul. Anda akan kecewa ketika rasa Anda terlalu berat kepada kekasih dunia. Betul. Gitu ya. Betul. Cuman tidak mesti harus kita 100% endua. Itu dia. Karena kenapa? Kita harus merdeka di dunia dan merdeka di akhirat. Rabbana atina fid Fil dunya sana wa fil akhirati.
sedikit. Nanti saya dipanggil ceramah, saya nggak hafal juga. Itu kita dapat juga di musalah. Iya, iya, iya. Dengar. Tiap hari kita dengar. Waktu ngajinya, waktu ngaji. Jadi itu semua perilaku. Berarti kan khazanah kita ini sungguh luar biasa. Ya. Intinya itu tadi behavior, perilaku. Behavior. Yang kedua itu adalah adab. Yang ketiga etika. Nah, makanya dikatakan kura ibadat itu raso pareso. Raso di bonanya? Pareso harus ada. Timbang, balai tahu, baura, lama dewa ketujuh dak diurang. Ranca aku lebih bisa menurang menerima. Hukum becek jangan. Ya, sia nang kedajak bayu, siang ke tempat bertanya itu harus jelas. Maka saya katakan kura ibadat. Ya, ya. Bukan adat kura. Adat kura itu pasti orang kura ibadat. Bagian itu kami yang kecil gitu ya. Ya siap. Kami sepi tua jadi dia mama. Ya. Jadi harus lebih fleksibel kita menerima sesuatu harus lebih fleksibel. Kita move on. Ya. Kalau kita ada berjalan demikian ya tutup kuping kiri tutup kuping kanan pakai kacamata kuda Ya, lempang sudah. Tapi ini memang harus ada apa ya momen yang sebenarnya ibarat kita sama sajago ya. Karena emang kalau sama takalo sadonya itu Ya. ampiak apa kok berputar arah. Jadi kan, sisi kan? sosial pun begitu. Ya. Dulu saya menggerakkan pemilihan sampah. Hmm. Pemilihan sampah organik dengan non organik. Saya pakai gerobak setiap satu minta ke penduduk mana sampah yang tidak dipakai. Mana sampah yang terbuang sisa makanan saya bikin kompos. Saya dulu mantan direktur bank sampah Bukit Tinggi. Saya ke masyarakat, saya berikan semacam sosialisasi pemilihan sampah. Saya bikin kompos. Saya beternak maggot dulunya. Oh pernah magotnya? Pernah. Ya kan sampah-sampah itu jadi ulat ya, Ya, ulat ya, maggot ya, maggot betul. itu bisa untuk makan pakan Ya, yang makan itik, peternak kan. Sekarang kan Ya. muncul lagi gitu. Ya, ya, Jadi ya, benar. pernah dulu situ, terus saya bikin juga yasinan di wilayah gitu loh. Nah, jadi gotong royong segala macam, apalagi masa pandemi COVID. Ya. Di wilayah saya itu ada 3 orang yang kena COVID. Saya di karantina di rumah karena rumah sakit tidak bisa nampung lagi. Iya. Itu di tahun 2020. Saya bawa karena ingatkan dengan masalah COVID. Kadang-kadang kita itu memang rasa empati itu kembali timbul ketika kita diberikan masalah. Iya, Itu iya. lebih tinggi tingkat sosial kita ketika diberi masalah, benar nggak ya? Betul. Siapa ini sudah makan tuh belum? Betul. Sebenarnya kita bawakan ini, bawakan Ya, itu. Kalau sudah aman-aman ini harus dia sendiri. Oh, nanti ya sendiri. Iya. Lupa dia saat diuji. Lupa dia saat Betul, diuji. betul. Ada Sampai kalanya rasa itu muncul di saat diuji. satu keluarga dia jam pas makan siang bergiliran masyarakat masak. Masalah ya kan? Ya, dia antar, Iya. dia makan. Terus kegiatan sosial lain ada miskin orang yang terlantar. Tuh pernah saya urus dulu. Nah, jadi seketika itu 2000 berapa itu 2021 Ya. saya ya masa susah ketika itu benar-benar susah masanya. Saya juga 2020 itu 2021 saya juga kehilangan pekerjaan kok. Karena tidak bisa menjalankan apapun gitu loh. Karena kita harus di rumah. Ya jadi berjalannya waktu di situ tadi, dunia berputar juga, waktu berjalan juga. Maka saya punya kesimpulan seperti tadi bahasanya kita yang telah berusia yang lunalun gaek ini, kita harus move on. Move on. Kita harus move on. Move on, memupuk peduli, Ya, merangkul peduli. ya. Ya kan? Ya, harus. Memupuk peduli gitu. Memupuk empati kan? Empati. Kita juga tidak bisa kaku. Hmm. Kita harus melihat suatu perbedaan itu adalah keindahan perbedaan. Itu intinya. Ya, ya. Tapi tidak bisa juga kita paksakan keyakinan kita begini ya, keyakinan dia tidak biarkan saja gitu loh. Jadi kata orang toleransi itu, kalau saya dari dulu seperti itu, Ya. saya seperti itu dari dulu. Biarlah berbeda ya. Karena kayak ingat aja pelanginya. Ya, Pelangi yang kita tarik dari satu warna saja Ya. ke langit itu nggak jadi pelangi deh. ya, ya, Tapi dengan perbedaan yang kita tarik aja ya. iya betul. Kemarin dia pelangi, Baru kemarin. pelangi. Tapi itu merupakan pelangi itu kawan dari sisi lain. Sisi Hijau di langit Yang yang biru. Tapi kalau pas ada sisi lain, gelap nggak ada warna. Iya kan? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa demikian? Hmm. Karena kekasih
kita tadi. Iya benar-benar. Hanya dua kok. Siang malam. Hitam putih. Hitam putih. Tidak ada yang lain. Oh kenapa langit biru? Itu sisi lain. Iya, sisi lain Karena aja. pantulan laut. Pantulan laut. Kawan-kawan warna ini. Iya kawan ini. Aduh. Ya, kayaknya memang kayaknya dengan ini nggak cukup satu kali podcast. Baik. Ini memang kayaknya kita awal pembuka begini nih. Ya. Jadi kayaknya harus kita buat 2 episode nih Insya Allah. supaya apa ya, inspirasi itu terutama gerakan kita Ya. ke masyarakat. Maunya kita ke depan itu adalah kita coba jembatani kembali, kita hidupkan dan kita pupuk gerakan bersama. Ya. Walaupun Siap. 2 warna ini ada, Ya. ini Betul. kawan-kawan yang warna-warna itu ada kawan-kawan Ya, dua. ya. Tapi bagaimana kita ikat seperti sapu lidi, kita menjadi kuat kembali tanpa Ya. mengeluh Betul. untuk berjuang menjadikan Bukit Tinggi ini Betul. menjadi sejarah yang akan dibaca Betul. di ratusan tahun yang akan Betul. datang. Ibaratkan sapu lidi. Hmm. Mogalah ada satu lidi itu yang dari emas. Hmm. Tanpa ada sisi lain kawan-kawannya tidak akan bisa nyala. Iya Tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Iya. Dia butuh tali, Iya. dia butuh tangkai, Hmm. baru dia bisa menyatu. Nah, siapa yang akan jadi pengikatnya? Siapa yang akan jadi tonggai? Tentu orang yang lebih tahu. Tapi Betul. mau nggak kita lidi ini bersatu? Nah, itu yang jadi kajinya dulu kan ya. Siap. Cuman bukan partai lidi loh. Hah? Bukan partai lidi. Bukan partai lidi, kita nyelidi aja. Ah, siap. Oke. Ya, kayaknya waktu berlalu Baik. seperti jam gadang, Ya. terus berdetak, Ya. ya kan, meninggalkan pesan dan kesan, Ya. ya kan ya. Ya. Seperti mungkin jam ini yang ada yang Ya. berputar itu. Baik. Maka kita tidak membatasi ini kata selesai, Ya. tapi kita closing statement dari ini. Oke, baik. Ke closing statement. Saya juga secara pribadi juga tidak manusia sempurna. Saya juga memohonkan maaf apabila ada tidak kita satu sependapat. Tapi intinya disitulah sisi lainnya saya. Ada kita 2 pilihan, black or white, tapi dua-duanya harus dilalui. Anda mau putih, Anda harus ke hitam dulu. Oh, ada merah, ada kuning, ada biru. Itu kawan-kawan dari sisi lain warna putih. Mohon maaf, SDTB. Masya Allah. Baik sobat semuanya, luar biasa, cukup berdaging semua ya. Dan kita tunggu ulik-ulik berikutnya. Siap. Ya, sampai di sini dulu ya. Yap. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada kesetiaan pemirsa. Setialah di sini. Ya. Dan mari kita terus gali potensi-potensi yang ada, terutama dari Inye dan juga sahabat-sahabat yang lain. Siap. Karena dari sisi lain, maka akan ada dunia lain. Dunia lain. Untuk mencatat sejarah di masa yang akan datang. Siap. Akhirnya saya Sulfamiadi Ya. Saya Suhana Aldato Basa. mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.